Shalom untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan mengajak saudara untuk merangkul perbedaan. Masih ingatkah semboyan negara kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika pasti sudah semua kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga. Perbedaan adalah realitas dalam dunia yang kita hidupi. Sejak penciptaan, Allah menciptakan dunia dengan beragam dan berbeda-beda. Allah menciptakan manusia yang terbagi dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang keturunan-keturunannya kelak melahirkan ribuan generasi manusia dengan budaya dan ras yang berbeda. Namun, tatanan yang sedemikian rupa dan indah tersebut rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Hati manusia pun menjadi condong kepada kejahatan. Kejadian 6 ayat 5 yang juga mendorong manusia membenci sesamanya. Pada zaman Yesus pun orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sama najisnya dengan orang kafir karena nenek moyang mereka melakukan kawin campur. Jangankan bertemu, melewati daerah orang Samaria saja orang Yahudi enggan. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Samaria. Mereka anti terhadap Yahudi. Orang Samaria percaya hanya kitab Taurat Musa saja yang berasal dari Tuhan, sehingga menganggap orang Yahudi memegang ajaran yang salah. Menariknya, Yesus tidak merespon dengan mendukung dan membenarkan satu pihak. Yesus justru merombak tembok permusuhan kedua kubu ini. Injil Yohanes pasal 4 mencatat percakapan panjang antara Yesus dan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. "Berilah aku minum," pinta Yesus kepada perempuan Samaria di ayat keempat. "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Yesus tidak hanya berada di wilayah Samaria, melainkan juga minta minum dengan seorang perempuan Samaria, sesuatu yang tak akan dilakukan orang Yahudi pada zamannya. Keseluruhan perikop ini memberi kesan yang menarik. Yesus tidak membedakan golongan manusia, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Kristen yang hidup di Indonesia, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sejatinya bukanlah suatu alasan perpecahan, melainkan anugerah Allah yang perlu kita syukuri. Kebhinnekaan negeri kita bukanlah dasar untuk melabeli orang lain, menjauhi dan membencinya, tetapi perlu kita rayakan sebagai karunia Tuhan. Kita bisa memulai langkah konkret merawat kebhinnekaan ini dari diri kita sendiri, dengan berhenti melabeli dan memandang rendah orang-orang yang berbeda suku, warna kulit, atau agama. Tindakan sederhana ini menolong kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran dan memenuhi pernyataan firman Tuhan yang berkata, "Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Galatia 3 ayat 28c. Sebagai orang Kristen, semangat ini perlu kita hidupi dengan melandaskannya pada kebenaran bahwa kita diciptakan untuk saling mengasihi Allah dan sesama. Dalam Matius 22 ayat 37. Amin.